Sebelum saya mengenalkan kenapa saya memilih nama Satyagraha, apa arti Satyagraha, dan apa arti dari logo yang saya gunakan. Saya ingin memperkenalkan kepada kamu, sebuah sosok yang legendaris. Mohandas Karamchand Gandhi. Ya, Mahatma Gandhi. Gandhi adalah pengikut Kristus yang bukan beragama Kristen. Di dalam hidupnya, Mahatma Gandhi adalah tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan India dengan cara damai. Sering mengutip dari khotbah di bukit yang tertulis dalam Matius ayat 5-7. Saat ia bekerja sebagai seorang pengacara di Afrika Selatan yang menjalani sistem apartheid pada waktu itu. Sebagai seorang anak muda, Gandhi sangat tertarik dengan kekristenan. Ia mempelajari Alkitab dan ajaran-ajaran Kristus. Dia serius mempertimbangkan untuk menjadi seorang Kristen, dan mencari sebuah gereja untuk dikunjungi, yang dekat dengan tempat tinggalnya. Di pagi minggu saat ia mau melangkah masuk ke gereja, seorang penerima tamu kulit putih yang rasis menghalang langkahnya. Dan mengkafirkannya hanya karena ia berkulit gelap. Suatu tindakan keangkuhan dari seorang yang seharusnya mewakili Kristus. Menghentikan langkah seorang Gandhi untuk mempertimbangkan kekristenan bagi dirinya. Namun dia tidak dapat menyangkal kebenaran ajaran dan juga teladan hidup Kristus. Itulah yang membuatnya mengangkat hal-hal yang baik yang ditemukan di dalam ajaran dan kehidupan Kristus. Dan menerapnya sebagai falsafah kehidupannya. Mahatma memegang Matius 7 ayat 21 dan menjadikan pijakannya. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Gandhi juga mengatakan, saya tidak harus menjadi orang Kristen. Walaupun saya bukan orang Kristen. Tapi saya mau melaksanakan ajaran dan perkataan Yesus. Gandhi juga sangat paham tentang kekuatan kasih, mengalahkan kekuatan fisik. Dan paham benar bahwa, 12 Rasul Yesus Kristus hidup dan mati menderita demi mempertahankan kebenaran. Persis seperti kasih yang diajarkan Yesus Kristus. Gandhi memperjuangkan kemerdekaan India dengan cara damai. Gandhi mengatakan, Yesus Kristus dicobai iblis 3 kali di padang gurun. Dan Yesus tidak kompromi dengan iblis. Namun Yesus menang dan iblis kalah. Jujur, saya tidak bisa melampaui apa yang saya yakini. Bahwa Yesus merupakan salah satu guru paling agung, yang pernah dimiliki umat manusia. Kata Gandhi dalam suratnya yang ditulisnya pada tanggal 6 April tahun 1926, kepada sahabatnya, Milton Newbery, France. Sejak tahun 1934, telah ada 5 upaya gagal untuk membunuh Gandhi di rumah Birla, atau Gandhi Smriti. Namun pada tanggal 30 Januari tahun 1948, Gandhi dibunuh dengan 3 tembakan jarak dekat oleh Nathuram Godse, di New Delhi, India. Sampai wafatnya Gandhi tidak memeluk agama Kristen, meskipun ia mengimani Kristus dan mempedomani ajaran Kristus. Namun ada hal yang penting saya jelaskan di sini, bahwa Gandhi bukanlah orang bodoh. Meski tidak suka dengan orang Kristen, orang sekelas Gandhi percaya dan tahu bahwa ajaran Kristus itu adalah ajaran yang benar, dan teladan kehidupan. Jika kamu hari ini masih berpikiran bahwa Kristen ajaran sesat, coba pikirkan lagi pikiranmu itu. Mungkin kamu sudah kebanyakan dibodohi, atau ditanamkan kebencian. Kurang ajar, biadab, adimul akhlak, sesat, murtad, kafir. Karena sebetulnya gerakan ini untuk menolak orang kafir menjadi gubernur di ibu kota Jakarta. Setuju? Ada banyak sekali orang yang salah paham tentang kekristenan. Selain non-Kristen, bahkan orang yang mengaku dirinya pengikut Kristus pun, banyak yang tidak paham apa yang diimaninya. Kristen bukanlah agama, tapi Kristen adalah jalan hidup. Dan ajaran Kristus adalah pedoman kehidupan. Alkitab bukanlah buku mantra, yang harus dibaca dan dihafal. Melainkan kabar baik, sebagai saksi tentang kebenaran, yang menjadi pedoman dalam hidup. Satyagraha adalah bahasa Sanskerta.
Istilah Satyagraha diciptakan dan dikembangkan oleh Mahatma Gandhi yang diilhami dari ajaran Kristus. Ia mengerahkan Satyagraha dalam gerakan kemerdekaan India, dan juga selama perjuangannya sebelumnya di Afrika Selatan untuk hak-hak India. Satya artinya kebenaran, dan agraha artinya desakan atau berpegang teguh. Bisa diartikan berpegang teguh pada kebenaran. Adalah bentuk khusus dari perlawanan tanpa kekerasan. Prinsip Satyagraha adalah harus memegang teguh kebenaran, dan menolak segala yang tidak benar. Dalam bentuk logo saya menggunakan bulatan, bahwa tekad yang bulat dalam kebenaran. Saya memilih warna merah, adalah sebagai tanda semangat perjuangan. Warna merah ini saya beri efek darah yang memiliki banyak makna. Yang pertama, adalah kehidupan, bahwa kebenaran harus menjadi dasar kehidupan. Yang kedua, adalah lambang keintiman, bahwa kebenaran itu harus mengalir dalam darah. Dan yang utama adalah, bahwa darah Kristus yang menebus dosa manusia. Di tengah logo ini, mengandung salib yang abstrak, yang melambangkan kasih dari Kristus. Di sini juga saya beri kurung bulat dengan efek logam yang menandakan kekuatan. Bahwa, kebenaran kasih Kristus yang mengalir dalam darah, harus terlindungi dengan kuat. Sementara batu di belakang sebagai dasarnya adalah, bahwa kebenaran harus berdiri di atas dasar yang kuat. Dari poin ini, ke depannya, bahwa semuanya yang saya bahas, memiliki semua dasar yang kuat, dan bisa dipertanggungjawabkan.